Organisasi pergerakan yang dimotori oleh anak-anak muda memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemunculan organisasi pergerakan ini itu menandai perubahan pola gerakan dari awalnya banyak melalui perjuangan fisik atau perang beralih pada meja-meja perundingan dan negosiasi. Seperti diketahui, pada periode awal abad yang ke-20, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda yang menguasai beberapa wilayah di Nusantara. Organisasi-organisasi pergerakan yang dibentuk pada masa tersebut bertujuan untuk melawan penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Melalui organisasi ini, anak-anak muda berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan berstruktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya ketujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama. Berikut adalah beberapa organisasi pergerakan yang memainkan peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1998. Organisasi ini merupakan orang yang pertama dan kelahirannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Berdirinya organisasi Budi Utomo tidak bisa lepas dari peranan Dr. Wahidin Soedirohus Odo. Ide-ide Dr. Wahidin tentang organisasi pergerakan nasional menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan untuk kemudian mendirikan Budi Utomo. Dr. Wahidin merupakan alumni Sutovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasannya mengenal bantuan dana bagi pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Yang kedua yaitu Serikat Dagang atau Islam Serikat. Serikat Dagang Islam atau SDI didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tahun 1995. SDI didirikan dengan tujuan memperkuat persatuan para pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang asing. Pada tahun 1112, SDI berubah nama menjadi Serikat Islam atau SI. SI berkembang pesat menjadi sebuah gerakan nasionalisme yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Hostejo Krominito, organisasi ini pun semakin berkembang dan membuat Belanda khawatir karena dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Belanda. Pada masa itu, SI menjadi organisasi terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 2 juta orang. Yang ketiga, Independent Parties. Organisasi Independent Parties didirikan oleh 3 serangkai yaitu Ernest Eugen Francis Does Dekker atau dikenal juga dengan nama Dr. Danudirja Setia Budi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau yang populer dengan nama Ki Hajar Dewantara.
Indesit Partis didirikan pada tanggal 25 Desember 1112 di Bandung. Organisasi ini memiliki tujuan dan prinsip yang sangat radikal, menginginkan Indonesia merdeka. Karena itu, pada tanggal 4 Maret 1113, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang oleh kolonial. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena menjadi organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia dengan status organisasi campuran antara orang asing dan pribumi. Yang keempat, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya bernama Indesit Vereniging, didirikan oleh Sultan Kasajangan Sori pada Dr. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1198 di Leiden, Belanda. Organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1125. Pergantian nama ini menjadikannya sebagai organisasi pergerakan pertama yang menggunakan nama Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor dari gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Tokoh yang terlibat dalam organisasi ini antara lain Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Yang terakhir yaitu terjadinya Kongres Pemuda. Setelah bangsa Indonesia menyadari pentingnya rasa nasionalisme, persatuan, dan kesatuan, para pemuda pun semakin gencar berjuang. Salah satu contoh upaya pemuda adalah mengadakan Kongres Pemuda. Kongres Pemuda berlangsung sebanyak 2 kali, yakni tanggal 2 Mei 1126 dan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1128. Kongres Pemuda kedua menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Itulah penjelasan dari saya ambil dari bab 2. Sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.